Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huzaifa Al-Ghifari dari kelas MA21C06 dengan NIM 112111044 akan menjelaskan tentang perilaku biaya demi memenuhi tugas UTS Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Purwanti SPD MM. Pertama yang akan saya jelaskan adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi menjadi 3. Ada biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan baku yang menjadi bagian yang integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Contoh misalkan sebuah meja plastik dapat dengan mudah dilihat memiliki bahan baku plastik. Kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu. Lalu ada biaya overhead. Biaya overhead itu semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan bahan tenaga kerja langsung. Contohnya aja kayak gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan biaya atas dasar perilaku. Pertama ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Contohnya aja biaya bahan baku langsung. Sebuah PT pastinya biaya bahan bakunya akan berubah-ubah tergantung permintaan atau produksi yang perusahaan tersebut jalankan. Kedua ada biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap. Meskipun volume kegiatan perusahaannya berubah-ubah, tapi biaya tetap ini secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Ketiga ada biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada pola perilaku biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya, yaitu ada biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total dikali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan Y sama dengan A plus BX. Y itu sebagai biaya total, A sebagai biaya tetap, B sebagai biaya variabel per unit, X sebagai volume kegiatan. Lalu ada metode penentuan pola perilaku. Sebenarnya ada 3, yaitu ada pendekatan intuisi, yaitu pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen. Lalu ada pendekatan secara analisis engineering, pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antar input dengan output. Lalu yang ketiga yang akan saya bahas di sini adalah metode untuk menentukan pola perilaku melalui biaya masa lalu. Di metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu ini ada 3, dibagi menjadi 3 metode, yaitu ada high and low point method, standby cost method, lalu ada kuadrat terkecil atau metode least square.
pertama saya akan menjelaskan metode high and low point atau titik tertinggi dan titik terendah. Cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Lalu ada standby cost. Dalam metode ini terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Lalu yang akan lebih saya bahas adalah tentang kuadrat terkecil atau metode least square method, yaitu penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap itu A dan total biaya variabel B dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X kali Y dibagi N. Lalu ada Y sama dengan A plus BX. Mari kita langsung lanjut ke contoh soal dari metode least square. Di sini saya sudah menyiapkan tabela. Hal yang pertama kita mesti tahu itu adalah kita cari X kali Y. Itu cara mencarinya seperti ini. Unit volume dikali produksi yang dihasilkan pada hari Senin. Nah, setelah itu lakukan seterusnya sampai ke bawah. Jika sudah seperti ini maka tinggal seperti ini. Nah, untuk X kuadrat cara mencarinya seperti ini. X kuadrat berarti X dikali X. Lakukan sama dengan yang tadi X kali Y, kita arsir lalu tarik. Lalu untuk total kita jumlahkan semuanya.
Setelah kita menemukan semua total dari X kali Y ataupun X kuadrat dan kita sudah mengetahui baik X kali Y dan X kuadratnya, maka kita sudah bisa masuk ke dalam rumusnya. Di sini sudah saya tulis rumusnya di sini. Sebentar. Ada salah ketik. Rumusnya ada salah ketik rumus di sini. Setelah mendapatkan semua total ini, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus-rumusnya. Rumus di sini mencari B adalah N. N itu total variabel di sini, guys. Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti ada 5. 5 hari, berarti kita tulis 5. 5 dikali sigma XY. Sigma XY ini maksudnya total dari XY. Lalu dikurang sigma X dikali sigma Y. Sigma X nya itu 10 dikali sigma Y. Lalu hitung juga nih N sigma X kuadrat, berarti 5 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu ini dikurang sigma X dikali sigma X, berarti ini dikali ini. Maka hasilnya baru kita bagi antara ini dengan ini, yaitu dibagi baru kita bisa lanjut ke A. Setelah ditemukan B, ini baru kita masuk ke yang A. Untuk menemukan A itu rumusnya B dikali sigma XY dikurang sigma Y dikurang sigma Y. Setelah seperti ini baru kita bisa menemukan hasilnya. Y sama dengan A, kita masukkan, ditambah X. Selesai.